terlihat jelas bagaimana PDI Perjuangan sudah menyatakan ia tidak mengundang Pak Jokowi karena melanggar. Kemudian ia akan memilih Ahok untuk melawan Bobi Nasution. Dan ia juga menunjukkan permintaan maaf itu semestinya adalah sinyal tegas bahwa PDI Perjuangan itu berada sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hanya kalimat ambigu itu semestinya tidak perlu dikeluarkan bahwa sistem presidensial tidak mengenal oposisi. Nah, ini yang ambigunya, harusnya tidak perlu. Sudah biarkan saja semua melihat ketegasan dari PDI Perjuangan. Kalau seperti ini, ia menyatakan dia akan menciptakan check and balances, ini menunjukkan bahwa saat ini adalah oposisi PDI Perjuangan yang oposisi kurang berani. Tidak seperti waktu dengan SBY. Harusnya Megawati ini sudah selesai. Kenapa? Karena kegagalan PDI Perjuangan itu harus juga naik kepada struktur partai di atasnya. Harusnya direformasi. Karena mereka minta reformasi, tapi PDI Perjuangan tidak pernah melakukan reformasi internal. Ibu Megawati selalu menjadi ikon. Dan Ibu Megawati ini, saya rasa perlu untuk memberikan kursi ataupun suksesi kepemimpinan kepada yang baru, anaknya Puan Maharani. Dan itu sudah disinggung. Lalu kenapa PDI Perjuangan tidak berani merekomendasikan hal tersebut? Sobat Manangian, kali ini saya mengundang kembali sobat lama saya yang sering muncul di video ini, di podcast ini. Seorang pengamat politik senior dari Citra Institute. Siapa lagi kalau bukan Efriza. Halo Efriza, apa kabar? Kayaknya cerah sekali Anda setelah Rakernas PDIP ini. Baik Bang, Manangian. Ya, kemarin Rakernas PDIP itu luar biasa itu. Jadi pidato pertama pembukaan banyak dibahas di TV ya. Bagaimana sudah agak lama Ibu Mega nggak tampil dengan sangat membuat kader-kadernya itu semua cukup bersemangat gitu ya. Iya. Dan PDIP ini konsisten mengkritik sikap Pak Jokowi sebagai kadernya. Dan tentu saja Gibran, tentu saja Bobi. Nah, bagaimana tanggapan Anda tentang pidato pembukaan itu? Ya, kalau melihat pidato pembukaan dari Ibu Megawati dan menariknya memang ada ciri khas memang dari Ibu Megawati. Ya, yang selalu dalam pidatonya itu yang pertama dia menyapa, yang kedua dia tidak pernah melupakan ayahnya. Oh ya. Sebagai pendiri bangsa ini, sebagai presiden pertama, dan yang berikutnya juga semakin menjelaskan bahwa PDI Perjuangan adalah nasionalisme dari Soekarno. Dan yang ketiga, kita juga bisa melihat rasa cintanya Ibu Megawati sangat besar kepada negara. Ya, contoh-contoh yang dia gulirkan itu menarik. Ketika anak muda sekarang kalau bicara cinta sarangeo, tapi kalau beliau masih bilang, kenapa kita nggak Indonesia aja? Terus aku cinta padamu. Gitu. Luar biasa. Itu Indonesia sekali. Itu Iya. ciri khas dari seorang Megawati Soekarno Putri yang memang kita harus akui dia sangat nasionalisme, sangat peduli kepada negaranya. Dan berikutnya bagaimana dia juga menyindir, sindiran-sindirannya itu tajam sekali. Baik itu sindiran terhadap pemerintahan, maupun sindiran terhadap bagaimana pengelolaan di Bali yang turis, dan ia sampai mengatakan bahwa Indonesia itu bukan sebagai negara di Bali, tapi orang luar menganggap Indonesia adalah ibu kotanya, sementara Bali adalah negaranya. Dan ini adalah karena turis. Tourism, dia bukan anti turis, tapi ia ingin Indonesia harusnya yang lebih ditonjolkan, dijual. Dan ciri khas Balinya ya. Beliau itu sama memang dengan Pak Soekarno, dan ia juga menunjukkan bahwa masih banyak orang-orang yang tinggal di gerbong-gerbong kereta, dan itu pernah terjadi di era Soekarno sampai sekarang. Dan itu menunjukkan bahwa ia memang ingin
menunjukkan sisi dari dulu beliau peduli kepada rakyatnya, beliau tahu rakyatnya. Terutama rakyat kecil. Iya, hanya sisi yang lain kita juga bisa melihat hasil Rakernas selain menyindir, terlihat sekali bahwa PDI Perjuangan juga menyadari kesalahan mereka. Yang pertama adalah tentang visi misi. Ia menyatakan bahwa visi misi seorang presiden ataupun kepala daerah khususnya yang dia bicarakan tidak boleh lagi dari konsultan, harus dari partai politik. Dan itu menunjukkan bahwa menjadi pertanyaan, partai sebegitu besarnya, partai besar PDI Perjuangan yang begitu pede, ternyata selama ini visi misinya itu adalah buatan dari konsultan untuk pilkada. Dan itu diungkapkan oleh Ibu Megawati. Secara jujur ya. Iya, bahwa sekarang itu seseorang ketika menjadi kader, ketika ia harus maju ke pemilihan kepala daerah, itu tidak boleh centang prenang, bahasanya Bu Megawati, tidak beraturan. Harus beraturan dengan ideologi partai. Harus sesuai dengan visi misi partai. Makanya ia yang akan mengkonsepkan. Dan itu adalah sebuah kesadaran yang walaupun telat, karena sudah besar, sudah lama, sudah menjadi penguasa, kok baru sekarang memikirkan itu. Padahal kalau bicara pilkada sudah 2005 malah. Pilkada langsung kan, kalau kita berbicara. Dan ini adalah sebuah kesadaran. Yang kedua adalah rekrutmen. Ia menyatakan bahwa rekrutmennya harus diperbaiki. Dan yang ketiga adalah ia menunjukkan bahwa ia masih susah untuk move on. Move on terhadap kekalahan kemarin. Makanya ia menyindir KPU, menyindir Bawaslu yang bekerja tidak baik, bekerja tidak profesional. MK. Dan MK juga disinggung oleh Ibu Megawati. Bahkan rekomendasinya kita tahu ada revisi UMK, kemudian terkait dengan TNI, Polri, supaya diamati peran dan fungsinya, jangan sampai terjadi lagi. Dan kemudian ada legislasi terhadap sikap partai, apakah sikap partai itu dalam hal ini oposisi ataupun berada di pemerintahan, itu harus dijamin dalam legislasi. Dan itu membuktikan bahwa PDI Perjuangan ini terlambat untuk merespon dirinya sendiri, untuk memperbaiki dirinya. Ketika turun 2,6%, baru Rakernas itu menjadi hal yang digulirkan untuk perbaikan, baik rekrutmen, visi misi, bahkan ia sampai kepada PAC, anak ranting, semuanya ingin dilibatkan. Kemarin-kemarin kemana? Itu pertanyaannya kan. Kemarin-kemarin PDI Perjuangan rasa-rasanya masih menjadi partai yang di atas rakyat. Sekarang mau turun untuk rakyat. Dan ini sayangnya terjadi ketika selalu kalah. Ketika kalah baru kesadaran itu muncul. Nah, ini situasi yang kita bisa menganggap bahwa ini adalah kesadaran yang baik, tapi kesadaran itu selalu hadir ketika kalah. Dan gambaran inilah yang terlihat sekali bagaimana sikap politik dari Rakernas. Tapi kalau ditanya apakah Rakernas ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan akan menjadi oposisi, satu kata kunci ada di dalamnya ketika ia berbicara poco-poco kepemimpinan. Ia menyinggung hal yang sama. Dan ia menyinggung bahwa kepemimpinan itu semestinya ditempa seperti tadi, membuat golok dan segala macam, ditempa panas dan tidak boleh prematur ia naik ke dalam pemerintahan. Hanya saja pertanyaan itu menjadi sebuah hal yang dilematis ketika Ibu Megawati menyatakan bahwa rekrutmen, Ibu Megawati juga menyatakan visi misi partai itu bermasalah. Dan sampai di Rakernas pun ia juga meminta maaf atas kesalahan kadernya. Dan rekomendasi itu juga menunjukkan hal tersebut. Nah, kalau membaca hal itu adalah pengakuan diri dari PDI Perjuangan yang mengucapkan terima kasih kepada masyarakat bahwa telah memilih mereka, tapi juga pengakuan diri dari PDI Perjuangan bahwa mereka gagal dalam hal mengelola organisasi partai. Dan itu saya rasa sebuah hal yang menarik sekaligus menjadi anomali. Partai besar kok bisa-bisaan sudah lama berkuasa baru sadar bahwa gagal mereka. Ya, jadi pidatonya Ibu
Megawati di dalam penutupan Rakernas ini dia mengatakan bahwa soal di dalam pemerintahan atau di luar itu ya nanti dulu gitu kan. Apa maknanya itu? Nanti dulu maksudnya berarti bisa diumumkan sebelum pembentukan kabinet atau mungkin bahkan sebelum pelantikan presiden. Ya, kalau melihat polanya memang Ibu Megawati bilang bahwa keputusan itu nanti di Kongres. Cuma kalau berbicara hasil rekomendasi Rakernas yang memilih kembali Ibu Megawati Ya, untuk menjadi pemimpin kembali 2025 sampai 2030, 30 ya. ini menunjukkan bahwa sebenarnya bisa diambil keputusan itu dengan cepat. Ya. Karena lagi-lagi hak prerogatif ada di tangan ketua umum. Ya. Namun sepertinya hal ini dilihat banyak hal. Ia masih melihat hasil petun. Oh ya. Ya, itu satu. Yang kedua, ia masih melihat bagaimana peluangnya untuk berada di pemerintahan. Jadi, oposisi masih menjadi suatu hal yang besar di dalam tubuh PDIP atau PDI Perjuangan. Namun, kelihatan sekali bahwa PDI Perjuangan hati-hati karena ia juga menyatakan bahwa tidak dikenal oposisi, tidak dikenal koalisi. Dan ini menunjukkan ada sikap arogan memang dari PDI Perjuangan ketika ia menyatakan tidak dikenal koalisi, tapi bersama dengan P3, bersama dengan Hanura, mereka berkoalisi, tapi bersama dengan Perindo, tapi lagi-lagi mereka berdiri sendiri. Dan yang kedua, ketika ia berbicara tidak dikenal oposisi di dalam sistem presidensial, ini menjadi sebuah anomali juga. Karena di luar negeri, di Amerika Serikat khususnya, itu pasti ada oposisi. Dan ada penyeimbang. Jadi berbicara penyeimbang ini masih menjadi penyeimbang yang penuh dengan perdebatan, penuh dengan sesuatu yang ditahan oleh PDI Perjuangan. Maka apa yang terjadi? Sikap politik PDI Perjuangan di Rakernas itu tidak menunjukkan dengan detail apa yang harus ia lakukan. Ia hanya menyindir bahwa sudah terjadi berbagai permasalahan. Dan termasuk 17 rekomendasinya adalah demokrasi kita adalah yang terburuk di 2024 pemilunya. Bahkan ia juga menyinggung bagaimana harus ada UMK memperbaiki dan legislasi di kita itu harus diperbaiki, dan lagi-lagi TNI Polri pun juga disoroti, dan ini semestinya sorotan-sorotan ini harusnya diketuk palu dengan menyatakan bahwa PDI Perjuangan berani untuk berada di luar pemerintahan. Tidak sekedar bahwa ia tidak takut dituduh provokator, ia tidak takut bahwa PDI Perjuangan adalah tadi dia berasumsi untuk kebenaran dan untuk keadilan, namun juga harus sebenarnya berkata tegas. Nah, inilah yang masih menjadi sebuah anomali. Anomali dari hasil Rakernas, dan kembali lagi keputusan itu nanti katanya di Kongres. Jadi kalau saya melihat PDI Perjuangan sedang bermain drama supaya ia tetap diperhatikan. Iya. Kongres itu kan tahun depan. Iya. Sementara kan pembentukan pelantikan presiden kan tahun ini. Nah, iya. Ini menunjukkan 1,5 tahun bisa jadi ia masih mencerna posisi dari mana yang lebih baik. Apakah berada di pemerintahan atau di luar pemerintahan. Jadi maksud Anda itu akan menunggu Kongres atau sebelum pelantikan presiden dia menyatakan sikap di dalam atau di luar pemerintahan? Kalau di Rakernas, sinyal itu sudah ada. Sinyal itu Di sudah luar ada pemerintahan. di luar pemerintahan. Tapi sikap resminya itu nanti dinyatakan di Kongres. Dan yang pasti saat ini adalah terlihat jelas bagaimana PDI Perjuangan sudah menyatakan ia tidak mengundang Pak Jokowi karena melanggar. Kemudian ia akan memilih Ahok untuk melawan Bobi Nasution. Dan ia juga menunjukkan permintaan maaf. Itu semestinya adalah sinyal tegas bahwa PDI Perjuangan itu berada sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hanya kalimat ambigu itu semestinya tidak perlu dikeluarkan, bahwa sistem presidensial tidak mengenal oposisi. Nah, ini yang ambigunya, harusnya tidak perlu. Sudah biarkan saja semua melihat ketegasan dari PDI Perjuangan. Kalau seperti ini, ia menyatakan dia akan menciptakan check and balances, ini menunjukkan bahwa saat ini adalah oposisi PDI Perjuangan yang oposisi kurang berani
Tidak seperti waktu dengan SBY. Jadi ada kemungkinan juga dia gabung berarti ya? Kalau kemungkinan gabung, saya yakin adanya di parlemen. Kemungkinan besarnya. Bagaimana posisi Puan nanti dikutak-atik? Apakah sebagai ketua DPR atau dia ketua MPR? Nah, ini kemungkinan besar masih bisa untuk dikutak-atik bagaimana hubungan antar mereka. Atau yang kedua, tidak menjadi menteri tapi ada di duta besar atau ada di komisaris. Itu masih memungkinkan. Jadi secara terselubung lah. Secara terselubung membantu pemerintahan. Kalau di menteri sudah pasti berat. Nah, ini yang pernah diambil oleh PDI Perjuangan di masa Pak. Iya, Pak SBY waktu itu. Jadi kemungkinan itu yang disebut anomali itu ya? Iya. Makanya kita lihat aja gitu ya. Nah, kemudian yang menarik juga bahwa Ibu Puan minta maaf sekaligus terima kasih atas kemenangan yang 3 kali ya. Iya. Tapi minta maaf atas tingkah laku atau sikap dari para kadernya gitu. Siapa yang maksudnya itu? Kalau dilihat secara utuh bisa jadi itu keseluruhan. Ya. Karena ia akan melakukan rekrutmen, pelatihan dan memperbaiki visi misi mereka. Tapi kalau secara basis yang membuat anjloknya PDI Perjuangan adalah Jokowi dan keluarga Jokowi. Tentu singgungan itu adalah kepada Pak Jokowi dan Gibran. Dan Bobby. Bobby juga termasuk di dalamnya, maupun Kaisang yang ada di dalamnya. Pokoknya Jokowi dan keluarganya Jokowi. Karena ia adalah kader yang sudah membangun PDI Perjuangan, yang sudah direkomendasikan oleh PDI Perjuangan, tapi ia membalelo. Tapi kalau berbicara secara keseluruhan, kader PDI Perjuangan ini memang PDI Perjuangan wajib untuk minta maaf. Karena banyak faktor. Yang pertama Ganjar, yang bicaranya sangat kasar kepada masyarakat dalam hal debat capres. Kita terlihat bagaimana arogansinya Ganjar saat pertemuan dengan mahasiswa maupun dengan masyarakat ketika tidak berada di lingkaran ataupun di luar dari unsur pers. Ketika di luar dari unsur pers, Ganjar itu tidak peduli dengan hal-hal tersebut. Tapi ketika berada di lingkup ada pers, ada liputan, ia sangat mendekat kepada masyarakat. Dan itu adalah politik pencitraan yang sangat buruk. Dan itu pun sudah pernah disinggung oleh Ibu Puan Maharani. Bahwa PDI Perjuangan ini jarang turun ke akar rumput. Dan begitu juga yang dikatakan oleh Ibu Megawati. Kita harus turun ke akar rumput. Artinya, PDI Perjuangan ini tidak menyentuh rakyatnya. Dan karena itulah banyak aktor-aktor PDI Perjuangan atau elit-elit PDI Perjuangan, mereka banyak yang kalah. Baik itu di DPR dan di DPRD. Maka wajib memang partai ini meminta maaf kepada masyarakat. Karena apa? Partai ini berkuasa 10 tahun, tapi lagi-lagi partai ini gagal untuk mempertahankan kekuasaannya. Berkuasa 10 tahun, tapi 2,6% suaranya turun. Berkuasa selama 10 tahun, tapi elit-elitnya malah yang terjungkal. Dan ini adalah suatu fase di mana PDI Perjuangan memang sangat buruk dan itu pun disadari. Buruknya ini artinya sekolah partai, pendidikan kader partai ini tidak berjalan secara optimal ya? Iya, bahkan itu pun juga yang dinyatakan oleh Ibu Megawati bahwa mereka akan menurunkan visi misi, akan membuat ideologi menjadi visi misi dan menjadi program kerja supaya ini selaras dengan keinginan dari PDI Perjuangan. Artinya apa? Rekomendasi Rakernas, hasil dari Kongres selama bertahun-tahun itu tidak pernah dijalankan oleh para penguasanya atau kader-kadernya. Dan ini pula yang disindir oleh Ibu Megawati kepada yaitu tadi Iwayan Koster di Bali. Ia menyinggung beberapa kali kejadian di sana, di Bali krisis air, bahkan turis yang sampai menciptakan Indonesia itu Bali sebuah sikap yang memalukan. Indonesia kalah dengan Balinya, dan ini adalah bukti bahwa Ibu Megawati ini gagal memberikan pengkaderan yang baik sampai ia menyatakan semestinya ia berbicara di depan kadernya itu 5 jam, tidak 2,5 jam. Dan itu membuktikan apa? Tidak ada kedekatan antara dirinya dengan kader. Tidak ada kedekatan antara dirinya dengan kader begitu lama, begitu
kuat. Kenapa? Karena lagi-lagi itu semua diturunkan melalui pemain di lapangannya. Dan itu pun disadari oleh Megawati bahwa ia dulunya adalah di lapangan, tapi sekarang ia kurang berada di lapangan. Makanya ia minta semua kadernya itu berada di lapangan. Jadi kalau menurut Anda walaupun dia berkurang 2,6% ya kan, berarti perolehan kursinya juga berkurang. Iya. Tapi kan belum ditentukan karena masih ada Iya. proses di MK ya. Apakah Anda yakin bahwa dalam 5 tahun ke depan PDIP ini akan semakin tinggi suaranya? Dengan misalnya ya Anda bilang tadi kemungkinan besar dia kan di luar pemerintahan. Tapi mungkin juga dia akan tidak ragu menyodorkan orang yang mau jadi komisaris tadi kamu bilang, duta besar. Tapi maksudnya apakah ini akan meningkat suaranya nanti 5 tahun ke depan dengan posisi yang Anda analisa tadi? Iya, kalau saya lihat mereka itu harus bisa mewujudkan 17 poin rekomendasinya. Karena 17 poinnya itu sangat buruk. Sangat buruk dalam arti melihat Indonesia memang buruk. Tapi bagaimana poin ini bisa menjadikan Indonesia menjadi lebih baik? Kalau tidak bisa, ini poin adalah poin yang paling buruk direkomendasikan oleh partai. Kenapa? Karena kita baca saja misalnya, ada demokrasi paling buruk di Indonesia. Mereka berarti harus menciptakan sistem pemilu rekomendasinya. Sistem pemilu seperti apa yang mau diciptakan oleh mereka? Apakah tertutup untuk kepentingan elit partai, untuk kepentingan partai, atau terbuka untuk masyarakat seperti sekarang? Nah, kalau salah memilih, ini artinya rekomendasi ini membuat wajah Indonesia semakin buruk. Karena rekomendasi mereka. Kemudian legislasi. Bagaimana mereka memperbaiki legislasi? Nah, permasalahannya, legislasi di Indonesia, selalu legislasi itu besar keinginannya, hasilnya selalu kecil. Jumlahnya itu paling minus. Ya, kalau seandainya diajukan 30 prioritas, yang paling bisa diselesaikan itu cuma 3. Kenapa dikatakan ada minusnya? 3 itu pun, itu adalah revisi nantinya 2 itu. Bisa jadi ratifikasi dari bagaimana hubungan antar negara yang sedang dibangun oleh pemerintah. Dan ini artinya menjadi suatu hal yang nantinya juga anomali. Kenapa? PDI Perjuangan memang peringkat pertama. Tapi kalau PDI Perjuangan cuma 16%, bisa bermain apa di parlemen? Ini kan menjadi suatu hal anomali. Ya, kemudian yang lain? Kemudian revisi UMK, penyiaran. Revisi UMK, penyiaran. Pertanyaannya adalah, bukankah MK itu yang banyak merusak situasi para hakim MK juga dipimpin oleh PDI Perjuangan. Komisi 3 yang mengganti salah satu hakim MK supaya mengikuti maunya DPR. UU penyiaran. Saat ini siapa yang berkuasa? Yang berkuasa mereka juga. Mereka kan. PDI Perjuangan. Sementara mereka minta direvisi, minta diselamatkan. Kenapa nggak bertarung aja sekarang ini? Mereka masih berkuasa. Berikutnya dibicara evaluasi peran TNI Polri. TNI Polri sudah reformasi. Mau diapakan? Jangan-jangan nanti malah yang terjadi adalah gejolak di tubuh TNI Polri lagi ketika kesejahteraan tidak tercapai, tapi peran dan fungsi mereka ataupun yang dilakukan oleh mereka sudah netral, tapi selalu dianggap bermasalah. Dan ini bisa menjadi suatu hal yang berbahaya. Berikutnya bagaimana struktur kerja kepartaian maupun struktur kerja di pemerintahan dan segala macam. Nah, ini juga suatu hal yang perlu diamati. Apakah itu bisa untuk diproses? Kemudian ada sistem rekrutmen yang mencoba untuk diperbaiki, rekrutmen meritokrasi dan segala macam. Permasalahannya adalah siapa yang tidak mau meritokrasi? Yang tidak mau merit kan itu kan hanya orang-orang partai. Hanya elit-elit partai. Mereka membuat mensiasati sistem tertutup misalnya untuk tujuan kepentingan mereka. Dan meritokrasi itu tidak pernah terjadi ya karena orang-orang partainya yang tidak mau untuk membuka kesempatan kepada orang-orang yang lebih hebat, yang lebih pintar. Dan kemudian investasi, bagaimana investasi itu bergulir, mendapatkan investasi Indonesia. Dan hal-hal seperti ini kan menjadi suatu hal yang juga bentuk-bentuk anomali. Seperti apa maksudnya investasi yang harus didapatkan? Sementara mereka juga berada di luar pemerintahan. Apa yang harus mereka lakukan? Sementara investasi di Indonesia dikatakan baik, tapi ternyata hutang kita juga banyak. Dan ini adalah suatu hal yang juga menjadi
permasalahan. Kemudian ada 3 pilar partai untuk petani, buruh, nelayan. Nah, hal ini terus didengungkan oleh PDI Perjuangan. Pertanyaannya 10 tahun kemana? Nah, itu adalah suatu hal yang menjadi anomali nantinya. Ketika hal itu direkomendasikan kembali ke oposisi, tapi sementara ketika pemerintah tidak ada bicara tentang hal itu. Kemudian ada bicara pilkada serentak. Mereka ingin menjadi berhasil rekrutmennya, hindari money politik dan segala macam. Nah, pertanyaan ini bisa terjadi kalau memang tadi visi misi itu berjalan. Kalau memang para kadernya itu cakap, kalau para kadernya adalah asal pilih, kemudian para kadernya selalu mengukur melalui hasil survei dan segala macam, begitu juga pemilihannya, sangat sulit kita mendapatkan figur-figur yang layak karena dinasti politik maupun sistem tunggal, sistem kepartean yang mencalonkan kandidasinya calon tunggal itu banyakan juga dari PDI Perjuangan di Jawa Tengah misalnya. Itu yang diajukan adalah calon-calon tunggal dan menang PDI Perjuangan. Ini kan artinya anomali bagi mereka sendiri. Kemudian ada kedaulatan pangan. Mereka mau menciptakan 10 programnya. Bagaimana mengganti beras dan suatu pendamping beras. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara ini mau dijalankan kalau mereka berada di luar pemerintahan? Bagaimana cara merekomendasikannya? Nah, ini kan suatu hal yang lucu gitu loh, anomali. Kemudian pemanasan global, mereka berbicara pemanasan global, kemudian berbicara tentang UKT. Nah, hal-hal ini menjadi pertanyaan, kemarin kemana? Bukankah Nadiem mereka yang menyelamatkan Nadiem yang semestinya harusnya di reshuffle oleh pemerintahan Jokowi. Nah, ini suatu hal yang anomali gitu loh. Nadiem itu diselamatkan karena ketemu dengan Ibu Megawati. Harusnya dia di reshuffle oleh Pak Presiden. Dan Nadiem inilah yang menghasilkan para guru untuk minjem pinjol. Dan banyak kesejahteraan yang tidak terjamin. Dan ini adalah suatu anomali yang terjadi. Kemudian juga ada soal UKT itu juga dibuat oleh di zamannya Nadiem. Dan Nadiem tidak memproses hal tersebut. Kemudian ada berbicara penyelesaian IKN. Nah, ini adalah suatu hal yang juga anomali. Penyelesaian IKN, ama mereka ditarik dengan pembiayaan. Penyelesaian ini kalimat yang tidak jelas. Mau diselesaikan apa? Mau diberhentikan? Atau mau dilanjutkan? Nah, kalau berbicara keuangan, sudah pasti ini harusnya di-stopkan. Nah, kalau di-stop menjadi anomali karena yang merekomendasikan IKN adalah Pak Soekarno. Yang memajukan itu adalah Jokowi dan PDI Perjuangan. Kadernya sendiri. Nah, ini adalah suatu hal yang kembali lagi kerawanan konflik global. Bagaimana mereka berbicara kerawanan konflik global? Gimana caranya kalau mereka berada di luar? Iya, berikutnya mitigasi krisis. Mereka akan berbicara seperti apa ketika mereka berada di luar? Apakah misalnya Pak Prabowo berbicara di lapangan, misalnya berbicara Ukraina, waktu itu proposal damai, tiba-tiba PDI Perjuangan kebakaran jenggot, apalagi kalau berada di luar, dia bisa jadi dia akan selalu mengkritik pemerintah. Ya karena itu dia tidak sadar. Dan yang terakhir adalah minta Megawati untuk kembali menjadi ketua umum. Dan partai ini adalah menjadi partai yang semakin lucu. Karena harusnya Megawati ini sudah selesai. Kenapa? Karena kegagalan PDI Perjuangan itu harus juga naik kepada struktur partai di atasnya. Harusnya direformasi. Karena mereka minta reformasi, tapi PDI Perjuangan tidak pernah melakukan reformasi internal. Ibu Megawati selalu menjadi ikon. Dan Ibu Megawati ini, saya rasa perlu untuk memberikan kursi ataupun suksesi kepemimpinan kepada yang baru, anaknya Puan Maharani. Dan itu sudah disinggung. Lalu kenapa PDI Perjuangan tidak berani merekomendasikan hal tersebut? Dan ini kan suatu bentuk lagi anomali. Mau dibawa kemana PDI Perjuangan ini bertahun-tahun? Apakah nunggu sampai suksesi kepemimpinan itu berasal dari alam, artinya dari Tuhan, atau kesadaran sendiri di internal? Luar biasa ini. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kita. 2030 loh, dia akan memerintah. Harusnya sudah dapat ditangkap sinyal bahwa sudah kita reformasi benar-benar. Jangan berbicara cuma reformasi negara.
Jangan berbicara bahwa kesadaran revolusioner, tapi di dalam internalnya tidak ada kesadaran revolusioner. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan gitu loh. Kesadaran revolusionernya kemana? Iya. Apakah tidak ada yang lebih baik di dalam? Ada Puan, ada Prananda, ada misalnya si Sekjen waktu itu Pramono Anung, dan kenapa tidak dicari gitu loh? Dan kenapa tidak mulai dibibit oleh Ibu Megawatinya sendiri? Disiapkan dan pas di Kongres baru diajukan. Nah, ini kan menjadi sebuah anomali internal bersama-sama Rakernas, tapi keputusannya selalu satu. Sebelum Kongres kita udah tahu keputusannya bahwa ketua umumnya adalah Megawati. Untuk apa Kongres? Iya, luar biasa Anda ya. Ya, jadi bisa dikatakan di tengah situasi ketidakpastian apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, jadi banyak hal yang ambigu yang Anda nilai ya. Dari pernyataan sikap, rekomendasi, dengan situasi yang berjalan sekarang ya. Jadi artinya kita harus masih menunggu dong proses-prosesnya ke depan ya. Sekarang ambigu ini, kalau seandainya rekomendasi ini dipahami oleh Pak Prabowo, dibawa oleh Pak Gibran, misalnya diperbaiki, dan begitu juga UKT misalnya diperbaiki oleh Pak Jokowi, apakah mereka bisa menerima 17 rekomendasinya? Nah, ini kan menjadi suatu pertanyaan. Apakah rekomendasi ini memang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan atau boleh dilakukan oleh partai lain? Karena PDI Perjuangan kan berada di luar. Kalau dia berada di luar, gimana caranya dia akan bermain? Memastikan. Kalau seandainya dia berteriak UKT, sementara pemerintah memperbaiki UKT, apakah PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih? Belum tentu kan? Dan ini adalah sebuah bentuk bahwa inilah sikap politik Rakernas yang tidak menunjukkan sikap gentle. Harusnya berada di luar oposisi, yang menyatakan oposisi. Jangan menyatakan oposisinya nanti di Kongres, tapi keputusan ketua umumnya sudah ada. Singgungan-singgungannya sudah ada. Dan artinya apa? Lagi-lagi, poco-poco kepemimpinan ini, pertanyaannya adalah balik lagi. Apakah poco-poco kepemimpinan ini adalah poco-poco yang terjadi di PDI Perjuangan? Maju mundur aja dia keputusannya. Ya, hasil Rakernas katanya untuk menunjukkan oposisi atau tidak. Itu yang menyatakan sikap politik, tapi ternyata mundur, tunggu Kongres. Nah, nanti Kongres mau mundur lagi, itu kan poco-poco namanya. Poco-poco kepemimpinan, dan inilah yang terjadi. Dan ini yang harusnya dipahami juga bahwa janganlah kita selalu mengedepankan situasi tersebut. Bahkan kalau melihat bagaimana Pak Soekarno maupun Ibu Megawati sangat nasionalis, kenapa nggak bergabung di pemerintahan? Rekomendasi ini dibawa, ditawarkan kepada Pak Prabowo, dijalankan bersama. Luar biasa. Itu baru rekomendasi. Dan itu artinya sikap politik partai yang dibawa ke gerbong pemerintahan, yang kalau berhasil, ini adalah menunjukkan partai ini punya wibawa. Partai ini datang bukan untuk kursi jabatan menteri semata, tapi membawa rekomendasi yang harus dilakukan. Dan itu adalah alat tawar sebenarnya kepada Prabowo. Saya punya rekomendasi Rakernas loh, mau nggak nih? Luar biasa itu. Mau nggak kalian bergabung gitu? Tapi syaratnya ini. Jadi tidak ada koalisi, tidak ada oposisi ini. Kalau ini diambil, saya ikut. Luar biasa. Itu baru gentle namanya. Tapi mungkin aja nanti itu dilakukan. Nah, itu dia. Pertanyaannya di poco-poco. Setelah ada podcast ini kan terinspirasi, wah ini Efrija boleh juga idenya kan. Bisa juga, kita nggak tahu kan. Ya, mudah-mudahan. Masalahnya poco-poco kepemimpinan apa enggak? Dengan sendirinya poco-poco jadi hilang kalau dia mengajak Pak Prabowo untuk masuk kan. Menjalankan rekomendasi kan. Sangat baik, bahkan itu dia pemanasan global, mitigasi krisis, semua hal yang direkomendasikan itu sangat layak. Dan itu menunjukkan Indonesia akan maju, akan cerdas. Cuma bagaimana Indonesia maju dan cerdas kalau mereka berada di luar pemerintahan? Hanya nyanyi doang. Iya, nyanyi-nyanyi saja jadinya akhirnya. Suara sumbangnya dibawa.